Tiga teman itu berdiri diam, saling memandang satu sama lain. Jantung mereka berdebar keras. Bayangan raksasa itu semakin mendekat. Sosok mengerikan yang sudah hampir mencengkeram mereka. Namun, ada satu pilihan yang mereka tahu harus diambil, meskipun itu terasa seperti penderitaan yang tak terbayangkan. Pintu kecil yang muncul di dinding bayangan hanya menunggu untuk dibuka, tetapi hanya dengan pengorbanan mereka bisa melaluinya. Suara Dika yang menghilang bersama dengan bayangan yang menyeramkan meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Sari menggenggam tangan Theo dan Rian. Air mata menggenang di matanya. Jadi ini apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Rian menatap pintu kecil itu. Satu jiwa, hanya satu yang bisa mengorbankan diri. Theo menatap Dika yang kini hanya bayangan, menghilang dalam kegelapan. Tidak ada jalan lain kan? Sari mengangguk. Tubuhnya gemetar. Tapi siapa yang akan pergi? Siapa yang akan rela? Rian menatap temannya. Matanya penuh dengan keputusasaan. Kita harus bertindak sekarang, katanya. Suara berat. Tidak ada waktu lagi. Bayangan itu akan memusnahkan kita semua jika kita tidak memilih. Theo menatap Sari, lalu Rian, seolah mencoba membaca wajah mereka, mencari jawaban yang tidak ada. Tapi siapa yang harus mengorbankan diri? Tanyanya lagi, suara penuh kebingungan. Saat itulah Dika muncul lagi. Bukan hanya bayangannya, tetapi wujudnya yang penuh dengan luka dan penderitaan. Dia menatap mereka dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak lebih terdistorsi daripada sebelumnya, seolah tubuhnya sudah kehilangan bentuk. Dika, Sari berbisik, mencoba mendekatinya, namun Dika mundur, menghindar. Jangan. Dika mengangkat tangan. Suaranya penuh dengan rasa sakit. Jangan. Biarkan kalian semua terjebak di sini dengan saya. Pengorbanan harus dilakukan untuk menghentikan semuanya. Sari memandangnya dengan penuh rasa kasihan. Kami bisa mencari jalan lain, Dika. Kami akan menemukan cara. Namun Dika menggelengkan kepala. Tidak ada jalan lain, Sari. Kalian sudah terperangkap. Jalan tak terlihat hanya bisa dilewati dengan pengorbanan satu jiwa. Kalian harus memilih. Theo menatap Dika dengan mata penuh rasa sesal. Tidak, kami tidak bisa. Kami takkan pernah bisa mengorbankan satu di antara kita. Namun, Dika menatap mereka dengan serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Jika kalian tidak memilih, maka semua jiwa kalian akan terperangkap selamanya. Tidak ada yang bisa keluar dari penginapan iblis tanpa pengorbanan. Aku sudah tahu itu sejak pertama kali masuk. Sari menggenggam tangan Tayo lebih erat, melihat tatapan Rian yang penuh penyesalan. Kita harus lakukan sesuatu. Ada jalan lain. Namun, suara bayangan raksasa itu terdengar semakin dekat. Waktu kalian hampir habis. Suara itu mengancam, jika kalian tidak membuat pilihan, kami akan menuntut kalian semua. Sari menutup matanya sejenak, mencoba mengusir rasa takut yang menghimpitnya. Jika kami tidak memilih sekarang, kita semua akan mati, kata Sari, suaranya tertahan. Theo menghela napas panjang, menatap bayangan yang semakin mendekat. Rian, katanya pelan,
mengalihkan pandangannya ke sahabatnya yang sudah berada di sisi mereka sejak awal. Aku tahu kita semua tidak mau berpisah, tapi Rian menatap mereka dengan penuh penyesalan. Tio, Sari, aku yang akan melakukannya. Aku yang akan mengorbankan diri. Tio dan Sari membeku. Rian, tidak. Tayo berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak harus, tapi aku harus. Rian berkata, suara tegas namun penuh keputusasaan. Ini adalah satu-satunya cara. Aku tidak akan membiarkan kalian terjebak di sini selamanya. Aku sudah lama melihat bayangan ini. Aku yang akan melakukannya. Sari berusaha menahan tangis, tapi air mata tidak bisa dibendung. Rian, jangan. Kita bisa keluar bersama-sama. Namun Rian sudah bergerak ke arah pintu kecil itu. Matanya penuh dengan tekad dan pengorbanan. Ini adalah jalan yang benar. Kalian harus terus maju. Aku akan menemani kalian dalam kegelapan ini, meskipun aku pergi. Dengan satu langkah tegas, Rian menerobos pintu kecil itu. Dan seketika kegelapan menyelimuti tubuhnya. Sari dan Tio hanya bisa memandang. Mata mereka penuh dengan rasa kehilangan yang mendalam. Suara Dika terdengar seperti sebuah restu, meskipun itu sangat menyakitkan. Rian, terima kasih. Tiba-tiba, bayangan raksasa itu menghilang dan jalan yang sebelumnya tertutup kembali terbuka. Pintu kecil yang membawa mereka keluar kini terbuka lebar, memberi mereka jalan menuju kebebasan. Namun, yang mereka rasakan adalah kehilangan yang mendalam, sebuah pengorbanan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Setelah langkah terakhir Rian menghilang ke dalam kegelapan, Sari dan Tio hanya berdiri, terdiam, terperangkap dalam keheningan yang mendalam. Mereka bisa merasakan bahwa jalan yang mereka pilih meski mengarah ke kebebasan, meninggalkan mereka dengan luka yang akan sulit untuk sembuh. Tio menggenggam tangan Sari erat, namun tatapannya kosong. Rian, dia mengorbankan dirinya untuk kita, katanya. Suara berat dan terhenti. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Matanya basah oleh air mata, tetapi dia tahu bahwa Rian telah memilih untuk memberikan hidupnya demi mereka, demi kebebasan yang mereka cari. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sari akhirnya berkata dengan suara serak, "Tapi kenapa rasanya begitu berat?" Tio tidak menjawab. Mereka berdua hanya berdiri di sana, di depan pintu kecil yang kini terbuka. Sebuah jalan keluar yang membawa mereka kembali ke dunia nyata. Namun, kebebasan itu terasa sangat kosong. Dan dunia di luar sana terasa sangat berbeda dari yang mereka ingat. Pintu yang membawa mereka keluar kini menutup dengan sendirinya, menghilang dalam kegelapan yang perlahan menghilang. Mereka berdiri di sebuah lorong yang dikenal, namun tampaknya sangat berbeda. Dindingnya retak, cahaya dari lampu-lampu yang remang-remang memancar dari atas, dan udara terasa gelap. "Kita sudah keluar?" tanya Sari, merasakan keraguan dalam suaranya. Tio mengangguk, meskipun masih penuh kebingungan. "Ya, kita sudah keluar, tapi ada yang salah." Mereka berdua melangkah maju, tetapi saat mereka berputar untuk melihat ke belakang, mereka terkejut penginapan itu masih ada, berdiri di hadapan mereka. Sama seperti dulu, tapi lebih gelap
dan lebih menyeramkan. Ini tidak mungkin, bisik Tio. Matanya terbuka lebar. Kenapa? Kenapa penginapan iblis masih ada? Sari menggenggam tangan Tio, mencoba untuk tetap tenang, meski tubuhnya bergetar. Apakah ini hanya ilusi? Apakah kita masih terjebak di dalamnya? Tiba-tiba, Dika muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh luka, lebih terdistorsi daripada sebelumnya. Namun, matanya memancarkan rasa penyesalan yang dalam. Kalian sudah bebas, tapi tidak sepenuhnya, kata Dika dengan suara yang penuh dengan penderitaan. Kalian pikir penginapan iblis akan melepaskan kalian begitu saja? Tidak. Pengorbanan Rian membuka jalan keluar, tapi harga dari kebebasan ini lebih besar dari yang kalian kira. Sari dan Tio saling memandang. Apa maksudmu, Dika? Tanya Tio dengan suara tertahan. Kami sudah keluar. Kami sudah bebas. Dika menundukkan kepalanya. Matanya penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Rian tidak hanya mengorbankan dirinya, ia memberi jiwa kalian kebebasan. Tetapi jiwa kalian tetap terikat pada kutukan penginapan iblis. Bahkan, meskipun kalian berada di dunia nyata, bagian dari jiwa kalian masih terperangkap di dalamnya. Sari terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Jalan keluar yang kalian pilih bukanlah akhir dari semuanya. Lanjut Dika, suara semakin rendah. Sekarang, jiwa kalian terhubung dengan kutukan ini. Dan begitu juga dengan Rian. Meskipun tubuhnya telah menghilang, jiwa Ryan akan tetap terjebak di dalamnya. Tio merasakan kegelapan yang menggelayuti hatinya. Jadi, meskipun kita bebas, kita tetap tidak bisa benar-benar lepas dari penginapan iblis, tanyanya. Suaranya dipenuhi rasa cemas. Dika mengangguk pelan. Tidak ada yang bisa benar-benar keluar dari sini. Setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya akan selalu terhubung. Rian telah membayar harganya, tetapi kalian masih punya pilihan. Sari menggenggam tangan Tio lebih erat. Tubuhnya terasa lemas. Pilihan apa? Apa yang bisa kami lakukan? Untuk memutuskan kutukan ini, kalian harus kembali. Jawab Dika dengan suara yang begitu sunyi. Kalian harus kembali ke penginapan iblis dan menghadapinya. Tetapi, kalian tidak bisa kembali tanpa pengorbanan yang lebih besar. Sari menutup matanya, mencerna kata-kata Dika. Apa yang harus kami lakukan? Dika, tanyanya lagi. Suaranya hampir tidak terdengar. Masih ada kesempatan untuk melepaskan jiwa yang terperangkap di dalamnya, jawab Dika. Tetapi untuk itu, kalian harus memilih untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Jika kalian ingin memutuskan kutukan ini selamanya, kalian harus kembali ke tempat yang paling gelap dari semuanya. Tio menatap Sari, matanya dipenuhi dengan keraguan. Apakah kita akan kembali ke tempat itu lagi? Tanyanya. Suaranya penuh ketakutan. Sari menatap Dika yang semakin memudar. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Jika itu satu-satunya cara, kita akan kembali. Kita harus menghentikan kutukan ini, walaupun itu berarti mengorbankan lebih banyak. Setelah mendengar kata-kata Dika, Sari dan Tio hanya berdiri diam, terbata-bata dalam keraguan. Di luar sana, dunia terasa semakin tidak nyata. Kebebasan yang mereka dambakan kini terasa seolah sebuah ilusi. Mereka sudah keluar dari penginapan iblis, tetapi jiwa mereka
tetap terperangkap dalam kutukan yang tidak terlihat. "Kita harus kembali," kata Sari akhirnya. Suaranya penuh dengan tekad yang baru lahir. "Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini, maka kita harus melakukannya." Tio menatap Sari dengan tatapan yang sulit dibaca, tetapi ada keputusasaan di matanya. "Tapi, Sari, kita sudah berjuang mati mission untuk keluar dari sana. Kenapa harus kembali? Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Sari menggenggam tangan Tio dengan erat, berusaha memberi kekuatan pada temannya yang terlihat lebih rapuh daripada sebelumnya. "Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk menghentikan semuanya. Jika kita tidak kembali, kita tidak akan pernah benar-benar bebas." Tio terdiam, meresapi kata-kata Sari. Mereka sudah begitu banyak kehilangan Rian, sahabat mereka yang rela mengorbankan diri. Sekarang, untuk memutus kutukan itu, mereka harus mengorbankan lebih banyak lagi. Dika, yang kini hanya berupa bayangan samar di tengah-tengah ruangan, menatap mereka dengan rasa kasihan yang mendalam. "Ini jalan yang sulit. Sari, Tayo, kalian akan kembali ke tempat yang penuh dengan kegelapan yang lebih dalam. Kalian akan menghadapi diri kalian sendiri, lebih dari sekadar bayangan dan makhluk mengerikan." Sari mengangguk, walaupun rasa takut masih menggelayuti hatinya. "Aku siap. Kita sudah terlalu lama terperangkap di dalamnya." Tio menghela napas, meskipun matanya tetap penuh keteguhan. "Jika ini yang harus kita lakukan, kita akan lakukan bersama-sama." Dengan langkah berat, mereka kembali melangkah menuju jalan yang mengarah ke penginapan iblis. Begitu mereka memasuki gerbang yang sudah rapuh, suasana sekitar langsung berubah. Angin malam yang dingin berhembus, membawa aroma kematian dan penderitaan. Penginapan itu kembali muncul di hadapan mereka. Namun, kali ini, suasana di dalamnya terasa lebih menekan, lebih menghimpit. Setiap langkah mereka di lantai yang usang, seperti mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. "Ini seperti mimpi buruk yang tak berakhir," bisik Tio. Tubuhnya gemetar. Sari memandang ke sekitar, mencoba menemukan jejak yang bisa mengarah ke jawaban. "Kita harus mencari tempat itu, tempat yang paling gelap dari semuanya." Mereka berjalan lebih dalam, melalui lorong yang tampak semakin panjang dan sempit, hingga akhirnya mereka sampai pada ruangan utama. Ruangan itu sama persis seperti yang mereka ingat gelap, dengan dinding yang dipenuhi dengan bayangan yang bergerak-gerak, seolah ada kehidupan di dalamnya. Namun, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Jalan tak terlihat yang mereka lewati sebelumnya kini terasa lebih nyata. Setiap langkah mereka semakin membawa mereka ke sebuah tempat yang lebih jauh dalam kegelapan. Tiba-tiba, pintu besar yang selalu tertutup kini terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu, mereka menemukan ruang yang sangat tersembunyi. Sebuah ruang kosong yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu gantung yang berkedip-kedip. Di tengah ruangan itu, ada sebuah cermin besar yang mencerminkan bayangan mereka, tetapi bukan bayangan yang biasa. Bayangan mereka berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan. Wajah yang penuh dengan luka, tangan yang terkulai lemas, dan tubuh yang terdistorsi. Rian yang telah mengorbankan dirinya kini tampak di dalam cermin. Wajahnya penuh dengan penderitaan yang tak terkatakan. Sari, Tio,
Suara Dika bergema di dalam ruangan. Inilah tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap bertemu. Pengorbanan adalah kunci untuk memutuskan kutukan ini. Kalian harus menghadapi bayangan kalian sendiri. Tio menatap bayangannya dalam cermin. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Bayangan kita, maksudmu, kita harus bertarung melawan diri kita sendiri? Sari merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tahu ini adalah bagian dari ujian yang harus mereka jalani. Kita harus melakukannya. Jawabnya, suaranya mantap, meskipun jantungnya nyaris berhenti berdetak. Jika ini cara untuk menghentikan kutukan ini, maka kita tidak punya pilihan. Cermin itu mulai bergetar, dan bayangan mereka mengambil wujud makhluk-makhluk gelap yang mengerikan, lebih kuat dan lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kami adalah bagian dari kalian. Suara bayangan itu bergema. Tidak ada jalan keluar kecuali kalian mengorbankan kami. Mengorbankan bagian dari jiwa kalian yang telah lama hilang. Sari dan Tio saling berpandangan, memahami apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus mengalahkan bayangan mereka sendiri, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan pengorbanan yang lebih dalam, mengorbankan bagian dari diri mereka yang mereka kenal.